Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Bisikan. Oke, Bu Wilda, apa kabar hari ini? Alhamdulillah Pak, ngantuk aku tapi Pak. Semalam Masih puasa ya? Ikut mabit Pak semalam. Ikut mabit. Oh, Bu Tina gimana? Sehat hari ini? Alhamdulillah. Oke. Pak. Tapi semakin kurus ya. Semakin kurus ya? 17 Iya. Ramadan Berarti turun puasanya 7 kilo. berhasil. Makin berhasil kalau kurus. Nah, apa ya indikator berhasil puasa? Apakah jadi kurus kah Bu? Iya. Oke, kita hari ini mau bincang apa, Misika? Insya Allah kita akan Apa sih? Kayaknya gemesin gitu programnya kayaknya Misika. Karena Pak kemarin, Maklum, Pak. actually ya kemarin Iya. itu sangat touchable karena kita bertemu dengan anak-anak di Kelurahan Gunung Samarinda Baru, Kelurahan Gunung Samarinda dengan kondisi stunting. Kita ada 40 gitu. orang, 20 ibu hamil menyusui, 20 anak-anak Ya, yang berarti Misika gemes ya ingin meningkatkan pelayanan pada masyarakat kali ini. kalau bisa IGS segera cepat gercep membantu supaya masa depan anak-anak ini nggak sesuram yang seperti kita Oke. lihat gitu loh. Sepertinya para pemirsa pada tayangan pertama ini perlu kita informasikan ya, apa sih sebetulnya bincang itu yang kita lakukan edisi perdana ini. Kira-kira Mbak Mistina ini bincang. Apa sih kepanjangannya bincang ya? Bisikan. Oh, bisikan, bukan bincang ya. Bisikan. Kalau bincang tuh ngomong Pak. Iya. Bisikan. Jadi program kita di talk show, di podcast perdana ini kita beri nama Bisikan. Bisikan. Oke. Bincang Bisikan, santai pendidikan. Bincang santai pendidikan. Tapi sebelumnya kita punya sih Pak. Oh, iya. Namanya itu ngobras, Oh, dulunya ngobras. Ya, seputar oke, pendidikan oke. kan bersama salah satu stasiun radio di Balikpapan. Balikpapan. Cuma karena IJS ingin lebih lebih banyak share-nya, maka kita putuskan membuat sendiri dan alhamdulillah di 17 Ramadan ini kita launching. Ini sebetulnya kelanjutan dari ngobras ya. Ngobras. Cuman kita pengen ya versi baru. Ya, lebih milenial, lebih santai, tajam, lebih ya. santai. Makanya namanya juga diberi nama baru yang fresh gitu ya, pas 17 Ramadan kayaknya ini. Mudah-mudahan berkah namanya itu ya. Amin. Bisikan. Wah, bisikan. Bincang santai pendidikan. Oke. Nah. Mudah-mudahan. Ngomong-ngomong yang tadi ya Pak ya, karena apapun yang dilakukan oleh IGS harus Oke. bermanfaat untuk masyarakat. Nah, Ya. salah satunya kebetulan kita di bulan Ramadan selalu ada kegiatan sosial dan dihandle oleh namanya Community Care IGS. Ya. Dan tahun ini alhamdulillah Miss Ika yang menjadi ketua dan harus bertanggung jawab. Oke. Berarti Ramadan ini banyak kegiatan ya, Misika ya? Insya Allah banyak sekali Pak. Apa aja mulai dari awal Ramadan mungkin yang diingat program-program yang spektakuler gitu? Yang pasti di awal Ramadan itu kalau untuk community care sendiri itu Pak, kita sudah ada rencana untuk masyarakat itu adalah berbagi takjil dan sembako. Sembako. Iya, tapi selain untuk masyarakat di internal juga ada program untuk guru maupun untuk siswa seperti itu. Kalau untuk siswa, insya Allah dihandle oleh masing-masing unit baik PAUD, SD maupun SMP. Sedangkan kalau untuk yang program guru, karena selain berbagi sosial, kita juga harus ada kan ibadah ya Pak ya di bulan Ramadan, jadi tetap ada pengembangan secara individual baik untuk anak-anak maupun guru seperti itu. Tapi kemarin kita kan termasuk saya ikut ya kemarin tuh. Ya ngerangkap sopir gitu, pemirsa saya itu multiprofesi. Tapi sebelum puasa kita kan Pak, jalan-jalan ya. Iya, kita keliling. Ada ke sekolah-sekolah, Iya. kan kemudian ada ke rumah orang tua. Itu gimana programnya? Seperti apa sebetulnya kemarin itu? Kok bisa ada diawali itu dulu Iya, gitu? kemarin kan kita ada program Tarhib Ramadan untuk manajemen Tarhib ya Pak ya. Ramadan. Iya. Dan insya Allah ini tahun kedua ya Bu ya. Iya. Tahun lalu kita sudah mengunjungi 12 sekolah yang tahun lalu. Oke. Dan tahun ini alhamdulillah kita berhasil mengunjungi 13 sekolah yang lainnya. Jadi yang sekolah yang tahun lalu tidak kita ulang lagi di tahun ini. Harapannya nanti kita bisa mengunjungi semua sekolah karena
kita tetap ingin menjalin silaturahmi dengan semua sekolah yang ada di Kota Balikpapan karena kan sama-sama teman seperjuangan dalam pendidikan Pak Sugi. Kemarin Bu Wilda nggak ikut ya? Saya kebetulan harus menghandle juga Tahdir keluarga. Karena saya harus handle ibu saya yang sakit. Jadi Iya. sebenarnya Itu gimana sih Bu Wilda kok terbersit kemarin tuh ada program itu? karena saya sedih ya Pak ya, karena kita kan sekolah Islam itu kan banyak, tapi akhirnya fokus sendiri-sendiri. Padahal Rasulullah memberi penjelasan bersabda bahwa dengan silaturahmi itu banyak kebaikan, salah satunya panjang umur, rezeki bertambah. Walhasil saya lihat semakin mengenai nih Tarhib Ramadan manajemen bersama sekolah-sekolah. Yang kita kunjungi sekolah-sekolah yang memang struggling, yang butuh banyak perhatian gitu. Dan Islam itu bersaudara. Itu yang ingin kami sampaikan. Semoga insya Allah sekolah-sekolah lain akan ikut gitu, sehingga tidak eksklusif sendiri. Minimal membalas kunjungan kita. Insya Allah kayak gitu. Jadi ya semakin akrab gitu. Ramadan kan penuh kebaikan ya Pak. Jadi IJS sebisa mungkin mengulik kebaikan-kebaikan apa gitu terhadap orang tua, sesama, murid, guru, karyawan, dan terbentuklah acara-acara amalia Ramadan yang luar biasa. Tarhib Ramadan ini baru tahun kedua Pak. Kita kan sudah 14 tahun ya, baru tersadar di 12 tahun gitu. Berarti ke depan juga Bu Tina ya, kita rencanakan meskipun yang saat itu tambah jumlah sekolah. Bahkan idenya ya Bu Tina itu sebenarnya satu lagi kita berkunjung ke perusahaan-perusahaan. Gitu. Kan kita masih di dua ya Pak. Di sekolah, di orang tua. Bahagianya orang tua kita dikunjungi coba oleh manajemen. Kayak kemarin yang paling berkesan apa Bu Tina waktu kunjungi ke sekolah lah terutama ya? Yang paling berkesan itu kan kita tuh jadi lebih bersyukur ya Pak ya. Maksudnya selama ini kan ada di dalam gitu yang ngurusin dalam. Soal paling menderita dunia gitu kan ya. Punya teman menderita maksudnya? Enggak, maksudnya pas yang luar biasa. Itu datang ke sekolah-sekolah yang paling betul. Gitu. Jadi kita lebih terbuka ya, misalnya wawasannya bahwa macam-macam, setiap sekolah itu pasti punya keunikan sendiri, strugglingnya sendiri, macam-macam. Jadi selalu ya itulah ya Masya Allah ya, silaturahmi itu seperti sebegitunya. Betul. Kalau saya itu yang paling terngiang-ngiang itu ya karena banyak sekolah yang kalau kita datang itu kayak nggak percaya gitu bahwa IJS itu mau berkunjung. Jadi sampai kepikir kenapa ya gitu. Kan berkunjung kan biasa gitu ya. Tapi sekolah mereka, IJS kah benerkah kan sekolah kita gitu ya. Itu menjadi sebuah gimana ya? Berarti kita memang harus banyak berkunjung lah gitu. Betul. Iya, harapannya sih Pak, sekolah-sekolah Islam itu semuanya mau kecil mau besar akhirnya jadi akrab ya. Lebih pede lagi bahwa kita mengemban visi Islam apa namanya itu kemarin tuh? Jadi akrab dari sekolah-sekolah. Betul yang mungkin selama ini saling sungkan, saling menjaga jarak. Berarti kan totalnya kan kita 26 sekolah sudah. Sudah 26 sekolah. 25 tahun lalu 12, sekarang 13. Iya nggak apa-apa, ada juga yang nolak kunjungan kita, is okay. Mungkin masih tak kenal maka tak sayang kan. Makin sibuk mungkin. Tapi tetap kita tahun depan kita coba lagi. Sampai diterima kita. Tidak pernah menyerah. Iya, Jessica kemarin ada pembagian program stunting. Iya, jadi mau jadi nyanyi Dipnakes kan. Enggak ngurusin stunting. Gimana itu programnya? Kemarin itu yang pasti itu kan karena kebetulan kan kita kerjasama dengan pendamping masyarakat ya Pak ya, dari PSM Dinsos. Dari kelurahan. Iya. Kemarin. Cuma beliau itu fokus ke pendampingan sosial. Kemudian beliau menyampaikan bahwa ternyata untuk stunting di Gunung Samarinda dan Gunung Samarinda Baru itu luar biasa ya Pak ya. Maksudnya kita masih fokus di pokoknya samping sekolah ya. Iya, sementara tetangga kita dan kalau seluruh Indonesia Pak. Iya. Aku aja mimpin Pak. Mimpin negara. Kalau perlu ada makan gratis ya, makan pagi, siang dan malam. Jadi sekitar sini ya masih kelurahan kita. Kita juga kerjasama dengan dokter di puskesmas kan Pak. Jadi data dari puskesmas kemudian kami koordinasikan dengan PSM yang ada di kelurahan masing-masing. Akhirnya
kami mendapatkan data yang lebih akurat lah Pak seperti itu. Jadi memang benar-benar terutama yang di Gunung Samarinda ya Pak ya kemarin dapatkan sekitar 30. 30. Ya, 30. 40 atau 30 kemarin ya? Yang Gunung Samarinda 30. Yang Gunung Samarinda Baru sekitar 10. Enggak terlalu banyak Ya, Pak. Jadi Gunung Samarinda Baru termasuk lebih sejahtera. Jadi bulan Ramadan ini kita mengcover untuk program stunting dan ibu Hamil dan menyusui. itu Dan cek totalnya kesehatan. 40. Total 40 tahun ini. Oh, itu untuk saat ini saja atau kita ada tindak lanjutnya programnya? Insya Allah kemarin setelah ngobrol dengan ibu-ibu ada rencana mau program berkelanjutan Iya, ya Bu jadi ya. dari Setiap bulan. Bu Yuli dan Bu Olivia pihak pendampingan sosial itu bisa nggak Ibu Wilda ini nggak hanya Ramadan gitu, tapi ini berkelanjutan. Boleh nggak posyandunya dipindah Di ke IGS, IGS? Saya bilang Kosnya yang dipindah atau yang dulu? Saya bilang kalau untuk kebaikan insya Allah bisa Bu Yuli, cuma IJS ini nggak suka yang botek-botek atau pencitraan kan. Jadi saya langsung ketemu dengan ibu hamil menyusui dan ibu-ibu dari para anak-anak stunting. Beneran nggak ibu-ibu mau? Bener gitu. Berarti ikut ya aturan kami. Maksudnya apa? Makan minumnya bener sehat. Terus kalau diundang juga oke. Dan apa Pak? Mereka sangat merespon positif ya Pak Sugi? Iya. Ya kalau untuk acara atau program community care itu kan Itu sebenarnya setiap tahun. setiap tahun dan sebenarnya dari dulu sih ada Pak. Cuma tidak setajam saat ini. Kita punya program sebelum COVID itu adalah perpustakaan keliling. Bagaimana daya baca rendah di Balikpapan ini Berarti kita bisa literasi ya, bantu tentang literasi. literasi. Tahun berapa ya, Bu? Itu dari tahun 2015. Sebelum COVID ya? Sebelum COVID ya? 2015 sampai 2019. Ya, 2019. 5 tahun Pak kita 5 tahun. di lapangan Merdeka situ. Setiap tahun. minggu orang-orang beramal soleh waktu kan Ya, bergilir kan Pak, ibu guru, staf yang menjadi petugas perpustakaan dan kita punya pelanggan tetap actually. Cuma sekarang kemana mereka semua aku nggak tahu. Iya, saya kemarin berhenti karena COVID ya. COVID. Iya, Pak. COVID nggak boleh berkumpul, ya, Iya. kemudian kita akhirnya cancel sementara ya. Nggak tahu kapan nanti Tapi kita bisa penting, wujudkan jadi kembali. sebenarnya kalau ingin Indonesia maju, nggak ada cara lain lewat pendidikan. Tapi pendidikan ini pun bukan pendidikan yang apa ya, hanya anak sekedar menghafal ya Pak. Ya. Urutan pendidikan itu macam-macam. Memahami tentang bagaimana tubuh sehat. Itu kan pendidikan Pak. Memahami bagaimana sih anak-anak jadi awareness dengan kesehatan dirinya. Orang tua mengasuh dengan benar. Itu pendidikan. Nah itu yang kami sangat concern Islamic Global School. Alhamdulillah kami punya guru-guru yang luar biasa, staf yang Berarti luar biasa. guru-gurunya ada jam tambahan enggak itu? Maksudnya kan Saya tadi dilakukan bilang di luar Pak, jam. amal jariah Pak. Volunteer, Pak. Bukan Iya. lembur ya? Enggak. Jadi kami ada volunteer Pak, alhamdulillah jumlahnya total sekitar Ya, saya lihat kan 60-an, ada ya. semangat ya guru-guru itu sampai di luar jam kerjanya gitu ya. Jadi enggak, padahal ngajarnya udah sibuk banget tuh. Iya. Kemudian ditambahin tugas yang seperti itu, Iya. kok happy-happy Tapi aja. itu that's the point Pak. Kenapa? Maksudnya Allah memilih IGS karena IGS sudah memiliki orang-orang hebat tadi tuh secara dedikasi ya Pak. Kalau kita nggak punya tim sehebat itu, program ini nggak jalan. Belum lagi keluarganya, suaminya, istrinya, anak-anaknya. Begitu merelakan orang tua mereka untuk melakukan sesuatu di luar jam kerja terkadang. Oke. Iya ya. Semoga Allah memberkahi ya teman-teman semua ya. Kalau kita lihat tadi program kita itu kan banyak di JS itu. Ada mulai perpustakaan keliling ya, berbagi di rumah sakit, kemudian berbagi kemarin sampai 750 paket. Lupa itu Pak. Itu ada Yang yang dulu ditunggu pernah. lagi itu adalah Nah, betul tahun saya sama lalu. Pak Angga kemarin ya Iya. tahun lalu ya. Tahun lalu pergi kita kan ke ke rumah rumah sakit ya, sakit, Pak. bagi-bagi Berbaginya kedua aja angpau ke ya. bangsal anak Ah, dan bangsal ibu melahirkan. ya. Kemarin 750 paket lebih ya. Lebih, Hari insya ini Allah ya, lebih. bulan ini 750 750 paket sembako, ditambah lagi kayaknya lebih deh Pak, 900 Bisa sampai 900. Iya. Nah pasti dananya gede kuwi. Bapak percaya atau enggak? Ini Itu dananya dari mana? SPP itu dari Wah, Dari- kita bukan dari Sultan Arab, no. Raja Sulaiman juga no. no.
Kami memiliki Atau dari partai tertentu? aduh, apalagi itu Atau Bu Ida mau nyalek? tak terpikirkan. Jadi kadang-kadang kan kalau kita Berbagi terus dianggap bansos kemarin. Iya, dianggapnya bansos ya. betul. Kadang tahun lalu sampai 300 juta lebih ya. Iya, Pak. kemarin. Iya. Tahun ini? 350. Ya mirip Tahun sih ya. ini 300-an juga. Masya Allah sih Pak, di awal itu memang agak berat. Wah, Berat, kayaknya ya? kan Kayaknya ekonomi akan kayaknya mulai sebanyak kemarin nih. Iya. manfaatnya berkurang gitu ya. Iya. Iya. Tapi setelah Cuma alhamdulillah mendekat ini mengalir terus Sampai nih. kemarin tuh dana tetap mengucur. nggak tahu ya Pak, ya pokoknya Berkah. ada aja tiba-tiba. Belum ada lagi yang selipkan bikin. untuk Palestina kemarin. Sehari Palestina sudah dapat berapa kemarin itu? 34 juta dan Masya Allah. 40 Itu kencelengnya anak-anak ya. Maksudnya tiap hari infak gitu ya. Infaknya itu model 2, Pak. Jadi infak yang harian sama infak Ramadan. Iya, iya. Satunya infak Palestina. Sampai segitunya parents aja. Jadi ya parents, ya siswa, ya guru, ya karyawan. Berarti Kami sumber ada dananya murni dari orang tua. gerakan infak namanya, Infaknya Pak. anak-anak. Rp1.000. Infaknya guru. Guru, dan staff. karyawan. Tapi ada juga beberapa saya lihat Ada yang dari Pak. luar, umum ada. Iya, Yang walaupun tertarik. nggak banyak. Kalau untuk yang Comcare sendiri ya Pak, ya ada beberapa. Oke, oke. Kan kalau sekilas itu ya orang melihatnya IJS itu kurang kerjaan kan gitu. Itu apa sih kaitannya sama pendidikan gitu anak-anak itu loh. Itu kan kelihatannya kayak sosial kan sudah ada menteri sosial gitu ya. Tapi Oh, ada IJS menteri sosial ya, Pak? kayaknya sih. Insya Allah ada. IJS melakukan itu tuh kaitannya dengan pendidikan ke anak-anak itu. Apa sih yang mau ditanamkan ke anak itu? Iya, yang jadi mungkin sih banyak kalau orang yang nanya. saya boleh ngomong, Indonesia itu kebanyakan talk more, talk more, Iya, iya. do less. Artinya kalau pendidikan membuat anak-anak empati, punya rasa ke orang lain, nggak bisa pakai omongan atau apalagi soal-soal hafalan kan, Pak. Iya, iya. Do it, kerjain. Berarti yang mau ditanamkan ke anak-anak yang utama apa ini dari semua kegiatan sosial Rasa tadi? kasih sayang, Empati. Ya. peduli sesama. Karena anak dilibatkan langsung ya, Iya. ikut mengumpulin dana, Berbagi. ikut Ikut membagi. berbagi juga. iya. Berarti memang empati itu luar biasa ya. sekarang Apalagi yang juga SMP eksisnya. Pak, nggak cuma sekedar berbagi, mereka bahkan survei langsung. Jadi melihat kenapa sih masyarakat. iya, kenapa kok kita harus membantu Sosial, masyarakat apa di namanya sini. itu? Dan Problem itu sosial bagian ya. dari pelajaran pelajaran. mereka, Pak. Itu Bagian pelajaran dari materi pelajaran. IPS loh. Wih, Ya, materi PS, Bahasa Indonesia, maksudnya. Jadi pilot project Iya. sosial. Jadi kegiatan sosial itu tidak hanya untuk ya Untuk empati tadi Empati saja. saja. Dan memang Bisa sekarang kan ada Pak, materi. weh kalau ada orang Alhamdulillah. berbagi, mau nyalek ya, itu bagi saya sedih banget ya. kita runtuhkan mitos itu. Iya. Kalau berbagi tidak mesti nyalek. Jadi nanti Pak Insya Allah kan kita udah rencanakan di akhir podcast Iya, iya, kita, iya, betul. kita mau akan sampaikan siapa lagi yang mau kita tolong. Gitu. Oke, berarti ke depan melalui bisikan ini kita akan programkan setiap pekan kita akan berbagi kepada Yang membutuhkan, yang ya. membutuhkan. Nanti para penonton untuk boleh pekan lihat. ini, pekan ini kita mau bagi ke siapa nih? Jangan lupa Kira-kira. share dan komen karena kita Iya. nggak tahu kan. Nanti para pemirsa bisa mengusulkan ya di kolom komen itu di YouTube kita mengusulkan siapa yang perlu dibantu dari JS. Dan insya Allah ini Ya. karena bulan Ramadan, bulan suci. Tentunya nanti kita akan ranking Allah ya. akan Kalau memudahkan. permintaannya 100 kita mampunya 5 ya mungkin 5 para dulu. pemirsa yang lain yang bisa cover gitu ya. Tapi yakinlah Pak, insya Allah kebaikan itu Allah pasti Niatan tolong. baik pasti ya. Insya Allah. Bulan pekan ini siapa Miss yang mau kita bantu? Insya Allah besok sih Pak, malah besok. Besok? Iya, Oke. besok Insya Allah kita akan Besok itu membagi tanggal berapa ya? Besok 18 Ramadan ya? 28 Maret. Maret, hari Kamis. Kita akan bagi ke Kita akan berbagi ke 35 warga. Iya, Gunung Samarinda Bentuknya apa lama. ini nanti? Insya Allah kita akan Sembako berbagi sembako. Ya. Kemarin sempat terlewat Pak, dan ternyata dari Banyak PSN mengajukan permintaan. Miss ini masih banyak yang membutuhkan dan lain sebagainya. Akhirnya kita lihat kembali, alhamdulillah banyak donasi yang masuk lagi. Akhirnya oh ya sudah, Oke. kita diskusi ternyata bisa kita untuk buatkan sekitar 35 paket. lagi. Karena kan kita sepakat ya Pak, kata Rasulullah kan tetangga terdekatmu kan gitu Iya, ya. iya, iya. Makanya kita fokus ke Gunung Samarinda Baru kemarin. sebagai kelurahan kami. Barang siapa bangun tidur tidak tahu bahwa tetangganya itu kelaparan, maka kita ikut berdosa. Iya. Dahsyatnya Islam itu gitu ya. Jadi Ada tetapi ternyata Gunung langkah. Samarinda itu
ya Bu Yuli tolonglah kami juga dilirik lah sama IGS gitu. Oke. Akhirnya Gitu ya. saya bilang sama Miska, aduh insya Allah bantu, kasih gitu. Bukan karena untuk, apalagi nih Pak ya, kalau membantu seperti ini, betul-betul kami harus innama amalu binniat. Kalau hanya supaya IGS ini terkenal, itu nggak dapat Pak. Ya. Tapi Pokoknya supaya intinya niat IGS baik. tetap ditolong oleh Allah, tetap istiqomah dengan kebaikan, ya begini caranya gitu. Bukti bahwa ini bukan pencitraan adalah keberlanjutan. Oke? Betul. Oh ya. Kalau pencitraan ini capek sendiri kan. Iya. Kalau berkelanjutan kita akan berusaha Iya. terus, makanya kita hadirkan podcast bisikan ini, mudah-mudahan jadi sarana ya saling berbagi. Iya. Oke pemirsa, di edisi pertama ini tadi saya lupa belum memperkenalkan para teman Seperjuangan. bisik-bisik tentang pendidikan. Beliaunya Bu Wilda, itu Direktur Islamic Global School. Itu Bu Tina, ya, yang paling ujung. Yang paling Beliaunya solid. adalah Wakil Direktur khusus bidang ilmu kehidupan. Oke. Kalau ini Miss Ika, ini sekarang jadi Ketua Komkernya ya. Beliau adalah Wakil Direktur 2, yaitu bidang Sakofah Islam. Oh, urusan keislaman gitu. Paling soli lah pokoknya di sini gitu. Yang di ujung sana, di belakang kamera ada Bu Nuning Sudiar. Beliau adalah Wakil Direktur 1, yaitu di Keislaman. bidang kepribadian Islam. Di sampingnya sana nggak kelihatan pasti pemirsa, nanti pokoknya orangnya cantik jelita, itu adalah Humas IGS. Iya. Tadi mau bergabung, kursinya nggak cukup, minggir sana di belakang kamera gitu ya. Pak Sugi, Ah. detik-detik terakhir podcast ini kan saya ingin menyampaikan 2 kalimat saja lah ya. Untuk para pemirsa, jangan ragu-ragu selalu mengikuti podcast Bisikan IGS Podcast. Selalu ada informasi baru. Karena banyak sekali hal-hal yang Anda bisa dapat selain informasi pendidikan. Kita akan bisa share atau berbagi apapun sesuai dengan komen-komen yang masuk. Dan semakin banyak like dan share, subscriber ya. Apa itu? Itu akan menguatkan podcast IGS dan bukan untuk pencitraan, untuk membuat kita sama-sama saling mendapatkan manfaat. Itu sih Pak Sugi. Oke. Sampai Ada yang jumpa mau ya. disampaikan? Ada lagi yang mau disampaikan? Mungkin kita akan programkan podcast bisikan ini sepekan sekali ya. Insya Allah sepekan sekali kita akan hadir di Tapi hadapan kalau permintaan tinggi Pak Sugi everyday. asal yang ngobrol itu kuat ya. Kita akan 30 coba ya. menit dari 30 jatah menit, waktu sekitar 30 kita menit lah, untuk, kita untuk pemirsa is okay lah. berbincang tentang pendidikan apa saja. Nanti programnya tidak hanya masalah masalah sosial, tapi bisa masalah tentang apa namanya pendidikan anak, stimulasi anak, atau ya yang lagi viral tentang kebijakan pendidikan. Saya kira perlu ya kita. Pokoknya kita yang jelas bahas gitu ya. ngikuti Betul. podcast Bisikan Jadi ini. yang hadir tidak hanya dari internal IGS, kayaknya bisa kita ngobrol ya, bincang-bincang. Apakah ini cocok untuk ibu hamil? Cocok. Untuk Wadah, bapak-bapak yang ngantor cocok. Cocok untuk semua Iya. segmen pokoknya Pak. Bisikan podcast. Oke. Gitu ya. Namanya Bisikan Podcast ya. Podcast bisikan. Terima kasih mas-mas yang ada di belakang layar ya. Yang luar biasa. Luar biasa ide-idenya. Semoga bermanfaat dan menjadi amal jariah kita bersama kita semua di surganya Allah kelak nanti. Amin. Terima kasih Pak Sugi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.